Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini pertemuan pertama kita di mata pelajaran komunikasi bisnis. Ada yang tahu materi hari ini apa? Tapi sebelum dijawab, coba yang kameranya masih di-off-in, coba di-on-in dulu ya, biar Ibu bisa lihat muka kalian satu persatu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, Usfi. Materi hari ini tentang penerapan komunikasi bisnis. Bener nggak, Bu? Bentar ya. PPT-nya sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, benar sekali, Usfi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penerapan komunikasi bisnis. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu topik pembahasan untuk materi kali ini. Topik pembahasannya yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis, yang kedua ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Anak-anak ada yang tahu apa itu komunikasi bisnis? Saya, Bu. Baik, anak-anak tenang dulu ya, nanti kebagian semua kok. Oke, yang pertama coba Winda terlebih dahulu. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan non-verbal. Itu suara TV siapa ya? Tahu saya dulu, kasihan ibunya yang mau menjawab jadi tidak terdengar. Baik, Bu. Baik, sekarang Gina, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia dengan manusia, manusia dengan institusi, dan institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit, Bu. Benar sekali ya, apa yang dikatakan oleh Winda dan Gina, bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit. Nah, sekarang kalian bisa keluarkan HP kalian masing-masing ya. Ada internetannya kan anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, minta temannya untuk tethering ya. Jauh, Bu, temennya. Lagi di rumah. Baik, kalau gitu Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian cari di internet mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Bagus anak-anak, kalau begitu coba Farah sebutkan unsur-unsur komunikasi bisnis. Baik, Bu. Jadi unsur-unsur komunikasi bisnis itu ada 6, Bu. Yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, tanggapan, dan hambatan, Bu. Ya, tepat sekali jawaban Faras. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada 6. Yang pertama ada komunikator, adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi kepada komunikan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari pemberi pesan. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat ada media, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada tanggapan, adalah umpan balik dari pihak komunikan setelah menerima pesan atau berita kepada komunikator. Nah, tanggapan dibagi menjadi 4, yaitu ada positive feedback, negative feedback, 3 netral feedback, dan keempat ada zero feedback. Dan yang terakhir ada gangguan, yaitu hambatan yang terjadi saat proses berkomunikasi. Nah, mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis, ada yang ingin ditanyakan? Bu, ingin bertanya. Iya, Sri.
Bu, contoh dari zero feedback itu apa ya? Oh ya, bagus nih pertanyaannya. Nah, zero feedback itu kan tidak adanya umpan balik. Contohnya itu seperti siaran berita yang ada di radio atau siaran yang ada di televisi. Nah, kalian kan dapat memperhatikan bagaimana siaran-siaran tersebut hanya bisa didengarkan saja dan umpan balik tidak bisa diberikan langsung kepada yang sedang melakukan siaran. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Asri dan anak-anak lainnya sudah paham belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau begitu ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Ya ada, Bu. Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita ice breaking dulu ya, sebentar lewat quizzes. Silakan coba buka quizzesnya ya anak-anak. Nih, kalau sudah masukkan kode quiznya anak-anak. Baik, Bu. Bisa tidak? Udah semua belum? Udah, Bu. Ibu mulai sekarang ya. Ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai quizesnya. Beri tepuk tangan dulu nih buat Gina Ardila yang skornya tertinggi. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, coba Nurbaiti simpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Jadi, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada komunikator, komunikan, pesan, media, tanggapan, dan hambatan. Dan bentuk-bentuk dasar komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, Bu. Terima kasih Nurbaiti sudah memberikan kesimpulan. Sama, Bu. Sebelum kita akhiri kelas ini, Bu ada sedikit tugas nih, bisa kalian cek di Google Classroom kalian ya. Ya, Bu. Jangan lupa perhatikan baik-baik ya formatnya, dan deadline pengumpulannya hari Jumat jam 12 malam ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Diakhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nadia. Terima kasih, Bu. Anak. Terima kasih, Bu.